Coba bayangin, lebih dari 2000 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani kuno merancang sebuah cetak biru untuk masyarakat yang ide-idenya ternyata masih relevan sampai hari ini. Yuk kita kupas tuntas gagasan Aristoteles tentang negara dan siapa saja yang layak jadi warganya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikir, kenapa ya kita hidup berkelompok? Dalam negara, dalam masyarakat. Kenapa kita nggak hidup sendiri-sendiri aja gitu? Nah, buat Aristoteles, jawabannya itu simpel tapi dalam banget. Hidup dalam sebuah komunitas politik itu bukan pilihan, bukan sesuatu yang kita putuskan, tapi itu adalah bagian dari kodrat kita sebagai manusia. Dan ini membawa kita ke ide intinya, ke fondasi dari seluruh pemikiran politik Aristoteles. Gagasan bahwa kita, pada dasarnya, adalah makhluk politik. Istilah kuncinya di sini adalah zoon politikon. Secara harfiah artinya hewan politik. Tapi jangan salah, ini bukan hinaan loh. Maksud Aristoteles adalah manusia itu baru bisa mencapai potensi terbaiknya, baru bisa menjalani hidup yang sebenar-benarnya baik kalau dia hidup di dalam sebuah komunitas politik yang terorganisir atau yang disebut polis. Kutipan ini, wah ngena banget. Intinya Aristoteles bilang kalau ada orang yang hidup di luar negara, di luar polis, dia itu cuma salah satu dari dua kemungkinan. Entah dia itu selevel binatang buas atau malah selevel dewa. Ini menunjukkan betapa pentingnya komunitas dalam definisi manusia menurut dia. Oke, jadi kalau kita ini memang hewan politik, terus gimana ceritanya negara itu bisa terbentuk? Yuk kita lihat bagaimana proses ini berjalan menurut Aristoteles. Aristoteles melihatnya sebagai sebuah proses pertumbuhan yang organik, alami banget. Semua berawal dari unit terkecil, keluarga. Mereka bersatu buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus, beberapa keluarga ini berkumpul, membentuk sebuah desa. Nah, ketika beberapa desa bergabung, barulah terbentuk komunitas yang mandiri dan lengkap, yaitu negara atau polis. Tujuannya bukan lagi sekedar buat bertahan hidup, tapi buat mencapai kehidupan yang baik. Nah, ini poin yang penting banget. Beda dengan pemikir-pemikir setelahnya yang bilang negara itu semacam kontrak sosial atau perjanjian, Aristoteles justru melihat negara sebagai organisme alami. Dia adalah puncak dari perkembangan sosial manusia yang wajar. Biar gampang ngertinya, coba kita pakai analogi. Sebuah pisau punya tujuan kan? Tujuannya ya untuk memotong dengan baik. Nah, sama kayak pisau, negara juga punya tujuan. Tujuan utamanya, menurut Aristoteles, adalah untuk membantu warganya mencapai tujuan akhir mereka, yaitu kebahagiaan dan hidup yang berbudi luhur. Itulah kebaikan tertinggi dari segalanya. Oke, kita udah tahu kenapa negara itu ada. Tapi, siapa aja sih yang dihitung sebagai bagian dari negara itu? Siapa yang disebut warga negara? Nah, siap-siap ya, karena jawaban Aristoteles ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Sebelum kita masuk ke definisinya, kita harus kenal dulu sama tiga serangkai ini. Ada polis atau negara, polites atau warga negara, dan politeia atau konstitusi. Bagi Aristoteles, ketiganya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Kita nggak bisa ngomongin yang satu tanpa ngebahas yang lainnya. Ini dia definisi resminya. Coba perhatiin kata kuncinya, memiliki andil. Jadi, menjadi warga negara itu bukan status yang pasif. Ini soal partisipasi aktif. Ikut serta dalam urusan negara, entah itu bikin hukum, jadi hakim, atau memegang jabatan publik. Pertanyaan yang logis banget kan? Kalau kita tinggal di suatu tempat, ya kita otomatis warganya, bener nggak? Tunggu dulu. Menurut Aristoteles, ternyata nggak segampang itu. Dan inilah bagian yang mungkin bikin kaget. Daftar orang yang oleh Aristoteles nggak dianggap warga negara itu panjang banget. Pekerja, pedagang, petani, budak, pendatang, bahkan perempuan. Wah, bisa dibilang hampir sebagian besar populasi pada waktu itu justru nggak termasuk warga negara. Loh, kok bisa se-eksklusif itu? Alasannya gini, Aristoteles percaya kalau partisipasi politik itu butuh waktu luang. Waktu buat belajar, buat berpikir, buat diskusi. Nah, menurutnya, orang-orang yang harus bekerja pakai tangan untuk cari nafkah itu nggak punya kemewahan waktu itu. Ya, kalau kita lihat dari kacamata sekarang, ini definisi yang sangat elitis sih. Oke, kalau yang jadi warga negara cuma segelintir orang, terus gimana cara ngatur hubungan antara negara dan warganya? Jawabannya ada di bagian keempat ini, aturan hukum. Aristoteles itu juga seorang analis yang hebat. Dia memetakan berbagai bentuk pemerintahan. Ada monarki yang diperintah oleh satu orang, tapi bisa jadi jelek kalau berubah jadi tirani.
ada oligarki, diperintah oleh segelintir orang kaya. Dan ada juga demokrasi yang diperintah oleh banyak orang, yang pada masanya seringkali diartikan sebagai pemerintahan oleh kaum miskin. Nah, ini penting banget buat kita ngerti. Waktu Aristoteles ngomongin konstitusi atau politeia, dia nggak cuma ngebayangin selembar dokumen hukum. Buat dia, konstitusi itu adalah jiwa dari sebuah negara. Isinya adalah karakter, nilai-nilai, dan seluruh cara hidup yang jadi ciri khas komunitas itu. Dan ini salah satu gagasannya yang paling abadi dan relevan sampai sekarang. Kenapa hukum lebih baik dari satu orang penguasa? Karena hukum itu, kata Aristoteles, adalah nalar tanpa nafsu. Seorang pemimpin sehebat apapun bisa aja kebawa emosi. Tapi hukum, dia bersifat objektif, nggak pandang bulu, dan ngasih fondasi yang stabil buat negara. Terus dari semua bentuk pemerintahan itu, mana dong yang paling bagus? Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir. Pencarian Aristoteles untuk menemukan negara yang paling stabil dan paling ideal secara praktis. Sebagai seorang pemikir yang realistis, Aristoteles ngelihat kalau di setiap negara itu pasti ada 3 kelas utama. Ada si kaya yang cenderung jadi sombong dan serakah. Ada si miskin yang gampang iri hati dan bisa memberontak. Dan di antara keduanya ada kelas menengah. Nah, ini dia kuncinya. Bagi Aristoteles, kelas menengah inilah yang jadi tulang punggung negara yang stabil. Kenapa? Karena mereka nggak terlalu kaya sampai jadi korup, tapi juga nggak terlalu miskin sampai jadi putus asa. Mereka lah kekuatan penengah yang menjaga keseimbangan dan mencegah negara pecah karena konflik si kaya dan si miskin. Bentuk ideal inilah yang dia sebut sebagai polity. Ini semacam campuran terbaik dari elemen-elemen demokrasi di mana banyak orang bisa berpartisipasi dan juga aristokrasi, di mana yang terbaiklah yang memerintah. Dan semuanya ini diarahkan ke satu tujuan yang sama, kebaikan bersama atau bonum commune. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran penutup. Kerangka berpikir Aristoteles, meskipun kuno, memaksa kita untuk bertanya hal-hal yang sangat relevan hari ini. Apa sih kebaikan tertinggi yang sedang dikejar oleh negara kita sekarang? Dan di tengah masyarakat kita yang kompleks ini, siapa saja yang benar-benar bisa ikut berpartisipasi dan dianggap sebagai warga negara seutuhnya? Sebuah pertanyaan yang kayaknya layak kita renungkan bersama.